Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali bersama saya Neneng dan Oma Fang di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 12 April 2023. Selamat pagi Oma Fang. Pagi juga Mbak Neneng. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pasti puji ya, Tuhan. pasti sukacita ya karena senyumnya cerah, lebar. Bajunya batik merah ya, simbol dari Jogja. Oh, orang Jogja pasti batik ya. Oke, sebagai orang Katolik hari ini kita memperingati salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Julius I. Beliau dikenal sebagai seorang paus juga. Kita ngobrol bareng-bareng ya Oma ya hari ini ya tentang Santo Julius. Bagaimana sih itu kehidupannya di masa lampau sehingga dikanonisasi menjadi Santo Julius ya. Baik, itu asal dan kehidupan awalnya bagaimana Oma? Santo Julius pertama itu berasal dari Italia dan diam di kota Roma. Ayahnya seorang Kristen yang saleh bernama Rusticus. Ia hidup di abad keempat dan untuk kelahirannya nggak diketahui secara pasti ya Oma ya. Pasti. Terus dan ia pun memimpin gereja sebagai paus di tahun 337 sampai 352. Wah, lama juga ya Oma ya. Tapi pada masa lampau sekali 337 sampai 352. Tercipta pun belum. Masih dalam angan-angan Tuhan. Oke Oma. Nah, kehidupan sebagai paus dan karyanya itu bagaimana Oma? Julius pertama menjadi paus di abad ke-35 dan menggantikan Paus Markus yang wafat pada tahun 337. Selama masa pontifikatnya, Paus Julius pertama itu membangun gereja-gereja megah di kota Roma. Wah, luar biasa ya. Ia juga memberikan hak kepada para uskup yang ekskomunikasikan ya untuk mengajukan banding ke Roma guna menebus kesalahan mereka. Dalam masa kepemimpinannya, Julius pertama bersikap keras terhadap gereja-gereja timur yang memberhentikan uskup-uskup yang telah ditahbiskan secara sah. Dan juga dikabarkan pada masa itu ada banyak ajaran sesat ya Oma ya. Apa itu dikenal dengan nama bid'ah Arianisme dan pengikut-pengikutnya. Bahkan uskup-uskup pun terpengaruh juga. Makanya ada pertentangan ya kayak katanya ya dilukiskan di situ ada pertentangan antara gereja timur dan gereja barat gitu ya Oma ya. Terus ada dilukiskan di sini bahwa ada korban di sini juga ada korban yaitu Athanasius namanya Athanasius, terus uskup Alexandria Mesir ya oleh karena perlakuan para pemimpin gereja timur yang Arianis itu ya, jadi yang terpengaruh itu ya Oma ya. Terus kelanjutannya bagaimana itu Oma ceritanya? Dia membela kebenarannya. Iman di hadapan kaisar, tahta keuskupannya diambil alih oleh Gregorius dari Kapadokia. Berarti bukan seorang uskup ya ini ya Oma ya? Cuman penganut Arianisme itu ya. Setelah itu bagaimana Oma? Setelah dengan gigih mempertahankan ajaran iman yang benar di hadapan kaisar, Athanasius berangkat ke Roma untuk menemui melaporkan peristiwa itu kepada Sri Paus Julius pertama. Kemudian ditindaklanjuti ya oleh Paus Julius itu ya Oma ya. Untuk mempertanggungjawabkan masalah itu segera mengadakan konsili. Oh, setelah itu langsung mengadakan konsili. Terus ceritanya gimana itu Oma? Ia mengundang semua uskup timur
menghadiri konsili itu, tetapi undangan Julius ditolak. Pastilah ya, karena banyak ditentang pada saat itu. Lanjut Oma. Tanpa kehadiran uskup-uskup dari Gereja Timur, Paus Julius bersama uskup lain meneguhkan hati Athanasius. Athanasius ya Oma ya. Dan menyuruhnya kembali ke keuskupannya bersama Marcellus dari Ancyra, Ancyra ya. Seorang uskup lain yang juga dipecat oleh penganut Arianisme. Untuk itu Julius mengirimkan sepucuk surat yang berisi peserta konsili tentang sahnya kedudukan Athanasius sebagai uskup Alexandria. Terus kemudian untuk mendamaikan uskup-uskup dari gereja barat dengan gereja timur, maka Konstan dan Konstansius dari barat dan timur bersama-sama memangku suatu jabatan penting dalam kekaisaran Roma, mendesak uskup itu agar berkumpul di Sardika guna membicarakan masalah pemecatan uskup-uskup yang sah itu. Julius menyambut baik ajakan itu dengan mengirimkan utus-utusannya pada tahun 343. Tetapi uskup-uskup Arianus menolak menghadiri konsili Sarsika. Mereka sebaliknya berkumpul di Philippolis. Di sana mereka mengeluarkan suatu keputusan yang menghukum baik Athanasius maupun Julius dari Roma yang dianggap sebagai biang keladi semua kejahatan. Padahal enggak, yang benar benar disalahkan. Terus kemudian Gereja Barat tetap bersidang di Sardika untuk menegakkan kembali keabsahan jabatan uskup-uskup yang dipecat. Mereka meneguhkan kembali isi syahadat Nisea tanpa merubahnya dan mengancam para uskup Arian di pengadilan kekaisaran. Peristiwa ini menjadi peluang emas bagi Athanasius untuk kembali kedudukannya. Ya, Gregorius meninggal terus kembali ya, kemudian melanjutkan tugas. Ya, terus Julius kemudian mengirim surat ke seluruh umat di Alexandria agar dengan sepenuh hati menerima kembali Athanasius sebagai uskup. Nah, di sini berarti masalahnya sudah selesai. Nah, terus kemudian kisah akhir dari Paus Julius I ini gimana nih, Oma? Sebagai Paus, Julius pertama menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari Natal. Oh, berarti yang menetapkan beliau ternyata ya. Nenek baru tahu. Terus kemudian gimana? Memberi perintah juga ya kepada Gereja Timur untuk merayakan hari Natal pada tanggal 25 Desember juga. Dan bukan menggabungkannya dengan hari Epifani pada tanggal 6 Januari. Meninggal dunia ya, kemudian setelah pada itu tanggal 12 April Paus Julius pertama yang kudus ini meninggal dunia di kota Roma ya, di kota asalnya beliau ya berarti ya. Oke, terima kasih Oma, berarti banyak teladan loh yang kita petik dari kisah Santo Julius ini. Beliau tegar menyelesaikan masalah, ini cukup rumit loh masalahnya, mendamaikan antara barat dan timur itu ya Oma ya. Wah, ini semangat Kristusnya, wah luar biasa sekali ya Oma. Baik, terima kasih Oma atas kebersamaan kita hari ini di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santo Julius, doakanlah kami kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini selanjutnya. Oke hari ini.